Thariqah baca tulis dan menghafal Al-Quran yang Bua Indonesia. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Nur Shodiq Akram, Hadratul Kiram Al-Ustadz Imran Rasyadi selaku pengasuh RTQ Al-Ikhlas. yang kami hormati Dewan Asatid-Asatidat RTQ Al-Ikhlas, Yang kami hormati segenap wali santri RTQ Al-Ikhlas. yang kami hormati tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Dan yang kami banggakan para khatimin wa khatimatil Quran RTQ Al-Ikhlas. Malam ini tanggal 12 Februari 2025 para khatimin wa khatimatil Quran telah melaksanakan khotaman. Dan pada malam ini pula para khatimin wa khatimatil Quran akan menerima syahadah. Yang sebelumnya para khatimin wa khatimatil Quran telah melaksanakan ujian yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2024. Untuk itu sudah seyogyanya para khatimin wa khatimatil Quran mohon doa restu kepada kedua orang tua atau sungkeman sebagai pertanda penghormatan nilai-nilai akhlakul karimah, dan orang tua termasuk juga sebagai motivator dalam mencapai keberhasilan putra-putrinya. Tak terlupakan juga asatid dan asatidat. Teriring doa, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada' wajaba syukaru alaina mada'anillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'anillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'anillahi da' marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jandal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jandal husaini marhaban marhaban waradana sad ya wasli waradana sad ya. Selanjutnya akan kami bacakan nama-nama santri yang akan melaksanakan prosesi sungkeman. Yang pertama, Ananda Bilkis Anindita, lahir di Malang, tanggal 22 Juni 2012, putri dari Bapak Sukron dan almarhumah Ibu Septiana Dwi Cahya. Ini kami ngaji yang belajar membaca ayat suci. Ananda, seberapapun hebatnya dirimu, ingatlah bahwasannya surga ada di bawah telapak kaki ibumu.
Apalah artinya dirimu tanpa doa restu dan ridho kedua orang tuamu? Kitab Al-Quranul Karim. Yang kedua, Ananda Villa Aishi Sofia, lahir di Malang, tanggal 11 Oktober 2012. Putri dari Bapak Muhammad Khairul Arifin dan Ibu Masudah. Sebagai anak santri di Raudhatut Tarbiyatil Quran. Ananda, ingatlah ketika Luqmanul Hakim berwasiat kepada putranya, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, janganlah kamu berbentak berkata kasar kepada mereka. RTB Al-Ikhlas. Yang ketiga, Ananda Tiara Sasmi Firdianti, lahir di Malang, tanggal 12 November 2012. Putri dari Bapak Supriyono dan Ibu Dewi Nurjana. Cintaku untuk membentuk jiwa yang sejati. Bekal di akhirat. Sesungguhnya kau menjadi seperti sekarang ini adalah juga berkat jasa kedua orang tuamu. Karena kasih sayang mereka tak terhingga sepanjang masa. Jiwa yang sejati. Yang keempat, Ananda Marsha Aulia Nurfadila, lahir di Malang, 12 Oktober 2012. Putri dari Bapak Saiku Mutofar dan Ibu Marlin. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra. Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra. Bi Khadijatul Kubra. Sesungguhnya ibumu telah mengandungmu selama 9 bulan dalam keprihatinan, lalu merawatmu, mendidikmu dengan penuh kasih sayang. Dapatkah kiranya kau membalas jasa mereka? Wa Fatimah Zahra. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra. Bi Khadijatul Kubra. Yang kelima, Ananda Laili Rohmasadi, lahir di Batam, tanggal 27 Maret 2014. Putri dari Bapak
Bapak Iksan Tono dan Ibu Hamidah. فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء المألوف يا Ananda, kini kau diwisuda atas prestasimu mengkhatamkan Al-Quran. Ingatlah, sesungguhnya Al-Quran yang kau pelajari telah mengajarkanmu bagaimana menghormati orang tuamu. Amalkanlah Al-Quran yang telah kau pelajari itu. يا أهيل المعروف والعطاء المألوف غرة للملهوف إنكم Yang keenam, Ananda Aila Anugrah Widyatu Sesa, lahir di Malang, tanggal 24 April 2014, putri dari Bapak Winarno dan Ibu Mutmainnah. بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء Ananda, يا ingatlah sesungguhnya ridho Allah tergantung kepada ridho orang tuamu. Maka berbaktilah dan raihlah ridho mereka. يا أهيل المطلوب والعطاء الموهوب غرة للمكروب إنكم بأدرى. Yang ketujuh, Ananda Risalatus Sofiyati, lahir di Malang, tanggal 3 Mei 2015, putri dari Bapak Tohari dan Ibu Siti Khairul Ummah. للمكروب إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة Ananda, sesungguhnya kasih ibu bapakmu, Mbak Mentari yang setia selalu menyinari dunia. Kiranya seberapakah kau dapat mengasihinya? كبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران يا أهيل الإحسان والعطاء Yang kedelapan, Ananda Gyoza Makayo El-Mikdad, lahir di Malang, 18 April 2012, putra dari Bapak Yulianto Wiatmiko dan Ibu Emi Dwi Sulandari. الإحسان والعطاء
الغفران غرة للحيران إنكم بأدراك سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى Ananda, ibu bapakmu tak pernah meminta balas jasa dari dirimu atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang mereka curahkan padamu. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى. Yang ke-9, Ananda Muhammad Arif Nuruddin, lahir di Malang tanggal 11 Januari 2013, putra dari Bapak Mukani dan Ibu Nikmatur Rahmah. متى الزهراء يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد غرة يا أسياد إنكم بأدراك يا هيل الإسعاد والعطاء والإرفاد Ananda, tanamkan di hatimu untuk membahagiakan mereka dengan sekuat tenagamu. بأدراك سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا Yang في ke-10, الأخرى Muhammad Hafid Mubashir, lahir di Malang tanggal 8 Mei 2013, putra dari Bapak Tony Wicaksono dan Ibu Husmia. بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء المعروف يا أهيل المعروف والعطاء المألوف غرة للملهوف إنكم بأدراك Ananda, ibundamu tak meminta yang lebih darimu. Mereka cukup bangga dan bahagia melihatmu menjadi anak yang soleh dalam jalan keridhaan Allah. غرة للملهوف إنكم بأدراك سعدنا في الدنيا فوزنا في Yang ke-11, Ananda Akmal Ataula Alvaro, lahir di Malang tanggal 6 Mei 2013, putra dari Bapak Adi Saputro dan Ibu Winarti. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران Ananda, doamu dalam setiap waktu sholatmu, tutur kata dan perilaku ramahmu adalah penyejuk hati bagi ibu bapak
dari Bapak Jalaluddin dan Ibu Linarti. fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra sa'duna fid dunya. Ananda, seberapapun hebatnya dirimu, ingatlah bahwasanya surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Apalah artinya dirimu tanpa doa restu dan ridho kedua orang tuamu. Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Yang ke-13, Ananda Reski Elvado Putra, lahir di Malang, tanggal 30 September 2010. Putra dari Bapak Simpang dan Ibu Entik Wijayanti. Wal ata wal irfat Gorataya siyat innakum bi adara ya uhailal is'at wal ata wal irfat Gorataya asniyat innakum bi adra sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Ananda, ingatlah ketika Luqmanul Hakim berwasiat kepada putranya, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Janganlah kau membentak atau berkata kasar kepada mereka. Bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Yang terakhir, Ananda Muhammad Rizky Yuditya, lahir di Malang, tanggal 2 Maret 2009. Putra dari Bapak Wahyu Diono dan Ibu Septia Juitasari. Wal ata'il ma'ruf Goratan lil malhuf innakum bi adrab ya uhailal ma'ruf wal ata'il ma'luf Goratan lil ma'luf innakum bi adrab sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra. Ananda, sesungguhnya kau menjadi seperti sekarang ini adalah juga berkat jasa kedua orang tuamu. Karena kasih sayang mereka tak terhingga sepanjang masa. Fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Demikianlah prosesi sungkeman telah dilaksanakan. Selanjutnya penyerahan syahadah yang langsung diberikan oleh Lajnah Muraqabah Thariqah Baca Tulis dan Menghafal Al-Quran
Yambu'a Indonesia. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Shodiq Ahram dan akan didampingi oleh Al-Ustadz Imron Rasyadi selaku Kepala RTQ Al-Ikhlas. Kepada beliau kami persilahkan. Yang pertama, Ananda Bilqis Anindita. Yang kedua, Ananda Villa Aisy Sofia. Yang ketiga, Ananda Tiara Sasmi Firdianti. Dawil Qur'an. Yang keempat, Ananda Marsha Aulia Nur Fadila. Yang kelima, Ananda Laili Rohmasari. Yang keenam, Ayla Anugrah Widyatu Sesa. Yang ketujuh, Ananda Risalatul Sofiyati. Yang kedelapan, Ananda Yoza Wakayu Al-Mikdad. Yang kesembilan, Ananda Muhammad Arif Nuruddin. Yang kesepuluh, Muhammad Hafid Bashir. Yang ke-11, Ananda Akmal Ataula Al-Farouk. Yang ke-12, Ananda Muhammad Rizal. Yang ke-13, Ananda Rezki Elvado Putra. Yang terakhir, Ananda Muhammad Rizki Yuditya. Dawil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya
yang paling bersinar. Dia bak bintang cemerlang yang tak pernah takut akan gelapnya rintangan. Dia selalu optimis sekalipun ada dalam pusaran sumber badai. Dia setegar batu karang dalam mempertahankan cita-citanya. Dan dia adalah Dan dia adalah Ananda Risalatus Sofiati, putri dari Bapak Tohari dan Ibu Siti Khairul Ummah. arti lambang bintang syahada. Inilah gambaran wujud sang penyandang ilmu. Ilmu adalah keluhuran, ilmu adalah kelemah lembutan, ilmu adalah kekuasaan. Kehadirannya ibarat pengusir keredupan dunia yang makin gontai. Dengan pribadi-pribadi semacam dialah suatu bangsa dapat bangkit dari tidur lelapnya. Suatu umat dapat meraih kejayaan ke puncak supremasi yang tinggi. Dimulai dari pemasangan mahkota, Dari mahkotanya terpancar cerminan aktivitas rasa dan rasio yang berkualitas tinggi. Dengan pengertian yang bulat, ia berusaha memperluas persepsi cakrawala pandang yang universal dalam kerangka 4 dimensi hidup. Namun, ia selalu sadar bahwa seluruh prestasi ilmiah yang diraihnya harus diabadikan secara elastis dan penuh rasa hormat, sehingga tali yang bergelayut menyelapai wawasan yang luas. Juailah kiranya yang menjadikannya bagaikan roda-roda pemutar sejarah yang menjelajah setiap hamparan persada pertiwi. pemasangan baju kehormatan, lihatlah warna hitam yang mendominasi seluruh penampilannya bukan lambang kesuraman hati dan gelapnya hati, bukan karena jiwa yang pesimistis. Dialah pribadi yang teguh dan tangguh dalam bungkus kesederhanaan. Dialah sosok personal yang kokoh dengan semangat baja, getaran hidup yang takkan pernah lapuk di hujan dan takkan lekang di panas. Dengan kemampuan dirinya lah ia akan mampu terampil menghadapi problematika kehidupan dalam modus apapun. Pemasangan selendang kehormatan, ارتقي الإخلاص حامل القرآن وأول إسلام كلام الله هو القرآن القرآن Selendang yang terselambang di bahunya, bukti kiat hidup sejuta makna. Dia adalah pemikul tugas agama dan kemanusiaan. Di dekapnya luka duka umat, dalam tali bersih dan kedekatan. Dikendalikannya kemana kaki boleh pergi, digegapnya langkah yang salah. Menyatu ia dengan umat sebagai
suatu penghargaan atas kemauan yang kuat untuk bangkit dengan jiwa yang merdeka, menghancur leburkan kaku belenggu kebodohan. Akar-akar semangatnya menembus ke dalam jiwa, membangun mercusuar yang tinggi, menjulang dan mengangkat panji-panji kesuksesan. Kesantunan yang dia tegakkan akan bersinar menghiasi bumi dan memeluk langit di jagat ini. Dialah manusia yang paling bahagia karena agama dan etika. Meskipun tak berhias permata, emas dan mutiara yang menghiasinya, ialah manusia luhur, citra yang sanggup membimbing bangsa. Ia tunas harapan bangsa. Terima kasih. Dimohon kepada wali santri dari Ananda Risalatus Sofiati supaya naik ke panggung. Dimohon kepada segenap Dewan Asatid Asatidat RTQ Al-Ikhlas diperkenankan untuk meninggalkan panggung.